guys, jumpa lagi di channel Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas soal UTBK terkait penalaran umum. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, penalaran umum tentang pola bilangan. Diberikan pola bilangan 200, 100, 450, 825 titik-titik. A 1000, B 12, B 1200, C 1500, D 1600, dan E 2000. Nah, langsung saja kita cek polanya. Dari 200 ke 100 bagi 2. Kemudian 100 ke 400 kali 4. 400 ke 50 bagi 8. 50 ke 800 kali 16. Kemudian 800 ke 25 bagi 32. Nah, kalau diperhatikan di sini polanya bagi kali. Nah, karena terakhir bagi, maka 25 ke bilangan selanjutnya harus dikali. Nah, untuk bilangannya kalau diperhatikan dari 2 ke 4 itu dikali 2. 4 ke 8 kali 2. 8 ke 16 kali 2. 16 ke 32 kali 2. Nah, maka untuk selanjutnya itu 32 ke bilangan selanjutnya juga harus dikali 2. Nah, 32 dikali 2 sama dengan 64. Maka untuk bilangan selanjutnya 25 dikali dengan 64 sama dengan 1600. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua masih penalaran umum tentang pola bilangan. Diberikan bilangan 1, negatif 3, negatif 6, 2, negatif 6, negatif 9, 3, titik-titik. A negatif 9, B negatif 3, C 3, D 6, dan E 9. Nah, langsung kita cek polanya dari 1 ke 3 itu kurang 4. Kemudian negatif 3 ke negatif 6 kurang 3. Negatif 6 ke 2 plus 8. Nah, kalau diperhatikan polanya ini tidak memiliki aturan yang tetap, maka bisa disimpulkan bahwa polanya itu tidak antar bilangan yang berdekatan, tetapi mungkin dengan melompati 1, 2, atau lebih bilangan. Maka kita cek dulu dengan melompati satu bilangan. Dari 1 ke negatif 6 itu dikurang 7. Kemudian negatif 6 ke negatif 6 itu ditambah 0. Juga tidak terdapat pola dengan aturan yang sesuai, maka kita coba cek pola dengan melompati 2 bilangan. Nah, maka di sini dari 1 ke 2 itu plus 1. Kemudian dari 2 ke 3 plus 1. Nah, di sini sudah kita dapat bahwa polanya sesuai, ada aturan pola yang sesuai, maka kita coba cek untuk bilangan selanjutnya. Negatif 3 ke negatif 6 kurang 3. Kemudian di sini negatif 6 ke negatif 9 itu juga kurang 3. Nah, maka untuk mengetahui bilangan selanjutnya harus dimulai dari negatif 6 ke bilangan selanjutnya, karena sebelumnya dikurang 3, maka selanjutnya juga harus dikurang 3. Maka negatif 6 dikurang 3 sama dengan negatif 9. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga masih penalaran umum tentang pola bilangan. Di sini kita diberikan bilangan 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, titik-titik. A1, B2,
C4, D8, dan E12. Nah, langsung kita cek polanya dengan bilangan yang berdekatan. 1 ke 1 itu kali 1, atau kemudian 1 ke 1 juga kali 1, 1 ke 2 kali 2, 2 ke 1 bisa bagi 2, atau kurang 1. 1 ke 4 kali 4. Nah, di sini kita tidak mendapatkan pola yang beraturan atau pola dengan aturan yang sesuai. Maka kita harus coba cek pola dengan melompati satu bilangan. Oke. Nah, maka di sini dari 1 ke 1 itu kali 1. Kemudian dari 1 ke 1 kali 1. 1 ke 1 itu kali 1. Nah, sini kita sudah mendapatkan pola yang sesuai dengan melompati satu bilangan dikali 1. Kemudian kita cek untuk bilangan berikutnya dari 1 ke 2 kali 2. Kemudian 2 ke 4 itu juga kali 2. Nah, maka untuk bilangan selanjutnya itu 4 ke bilangan selanjutnya juga harus kali 2. Maka 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat masih penalaran umum. Di sini kita diberikan pola bilangan tetapi dalam bentuk pecahan. Di sini ada 1/3, 2/3, 1/3, kemudian 2 2/3, 5 1/3, 10 2/3, dan 21 1/3. Di sini nah pilihan bilangannya A 32/3, B 31 2/3, C 42/3, D 42 2/3, dan E 43 2/3. Nah, di sini pola bilangannya dalam bentuk pecahan. Ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, untuk lebih memudahkan, kita ubah semua bentuk pecahannya menjadi bentuk pecahan biasa. Maka di sini 1/3, 2/3. Nah, di sini 1/3 ini kita harus ubah menjadi bentuk pecahan biasa dengan cara 3 dikali dengan 1 sama dengan 3. Kemudian 3 kita tambah dengan 1 sama dengan 4. Maka di sini didapatkan 4/3. Maka selanjutnya adalah 4/3. Selanjutnya dengan cara yang sama, 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. Maka 8/3. 3 kali 5, 15. 15 tambah 1, 16. 16/3. Sepuluh kali 3, 30. 30 tambah 2, 32/3. 21 dikali 3, 63. 63 tambah 1, 64/3. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ada pola ya. Nah, untuk penyebutnya itu tetap semuanya 3, maka yang bilangan selanjutnya itu penyebutnya juga 3. Kemudian untuk pembilangnya, kalau diperhatikan semuanya itu dikali 2. Dari 1 ke 2 itu kali 2. 2 ke 4 kali 2. Kemudian 4 ke 8 juga dikali 2. 8 ke 16 juga kali 2. Kemudian 16 ke 32 juga kali 2. 32 ke 64 juga kali 2. Maka untuk selanjutnya itu pembilang selanjutnya 64 juga harus dikali 2. Maka 64 dikali 2 sama dengan 128.
Nah, ini pecahannya dalam bentuk pecahan biasa, tetapi pilihan jawabannya dalam bentuk pecahan campuran, maka 128/3 harus kita ubah ke bentuk pecahan campuran dengan cara pembagian. 128 dibagi 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian dikurang tersisa 8. Nah, selanjutnya 2 dikali 6 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. 8 kurang 6 sama dengan 2. Nah, 2 sudah tidak ada bilangan yang dikali 3 yang menghasilkan 2, maka 2 kita naikkan menjadi 2 per pembaginya adalah 3, maka untuk pecahan campurannya adalah 42 2/3. Jawabannya adalah yang D. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima, penalaran umum. Berapakah 1/7 dari 140,70, A 2,010, B 2,100, C 12,10, D 20,10, dan E 21,01. Nah, 1/7 dari 140,7 sama dengan 1/7. Dari itu bisa diibaratkan dengan kali, maka 1/7 kali 140,70. Nah, kemudian ini kita kali 1 dikali 140,7, 140,7 kemudian dibagi dengan 7. Nah, kita cari dengan menggunakan metode pembagian bersusun. 140,70 dibagi 7. Nah, 2 dikali 7 sama dengan 14. Langsung saja ya, 20 dikali 7 sama dengan 140. Maka di sini tersisa 70. Nah, karena tersisa koma, maka di sini juga harus koma. Kemudian 10 dikali 7 sama dengan 70. 70 dikurang 70 sama dengan 0. Maka untuk hasilnya adalah 20,10. Jawabannya adalah yang D. Nah, gampang kan? Oke, demikian dulu pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Terima kasih. Bye.